Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianenes Permatasari dari Universitas Gunadarma, mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi kelas 3F09. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia serta mengapa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Pertama, mari kita bahas sejarah bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yang mana pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Dan bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, sebagai bahasa perhubungan, dan sebagai bahasa perdagangan, baik yang di luar maupun yang di dalam Indonesia. Kemudian bahasa Melayu menyebar bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di pelosok wilayah Nusantara, yang mana pada saat itu bahasa Melayu semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat sebagai bahasa perhubungan antar pulau, suku, pedagang, bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu telah mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia lahir, yang mana pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan membuat sebuah ikrar yang mana berbunyi: 1. Bertumpah darah, yang satu tanda Indonesia. 2. Berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang kemudian ikrar tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dan unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, yang mana pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia yang dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, dikarenakan pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 Pasal 36. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari ditemukannya peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyak 7 Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamdiah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajusalatin, dan Bustanusalatin. Kemudian yang kedua itu mengenai fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia yaitu untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia, yang mana fungsinya sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kenapa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi NKRI yang mana sudah sejak lama dikumandangkan oleh para pemuda yang telah dimuat dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia juga merupakan lambang identitas negara kita yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai bahasa pemersatu bangsa, dan juga sebagai alat komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang baik secara lisan maupun tulisan. Dan juga penting mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Dan karena itulah jangan sampai hilang keaslian dari bahasa Indonesia. Sekian penjelasan saya dari materi mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai sejarah dan fungsi bahasa Indonesia serta mengapa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.